7 asma paling awal itu kadang juga disebut sebagai al-asma al-ilahi, yang mengacu pada 7 petala langit dan cahaya-cahaya ilahi. Hendaknya nama-nama tersebut dijikirkan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji rahasia mencapai derajat insan kamil. Menurut Syekh Siti Jenar, insan kamil atau manusia sempurna adalah mereka yang telah memiliki upaya terus-menerus bagi peningkatan dan pembersihan dirinya, yakni mereka yang telah mampu memisahkan dan melepaskan dirinya dari hal-hal keduniaan karena memasuki wilayah kemanunggalan, walaupun dalam interaksi fisik kemanusiaan tidak terlepas sama sekali. Tujuan pembersihan ini ada 2. Yang pertama, untuk mencapai sifat-sifat Allah, yakni bersifat dengan sifat-sifatnya yang mulia. Tataran ini mengantarkan pelakunya pada manunggaling kawulang Gusti. Yang kedua, untuk mencapai zat Allah, yakni mengenalnya melalui ma'rifat dan hakikat, yang mengantarkan pelakunya kepada pamoring kawulang Gusti. Pembersihan diri untuk mencapai sifat Allah memerlukan suatu ajaran yang dapat menunjukkan proses pembersihan cermin hati, yakni dengan cara melaksanakan zikir dan wirid, terutama tentang asma Allah. Pengertian zikir dan wirid dalam konteks ini luas, tidak hanya sekedar zikir dan wirid dengan bacaan-bacaan tertentu. Dalam hal ini, zikir dan wirid merupakan lelaku rohani yang memasukkan unsur meditasi sebagai bagian terpenting dari ritual rohani tersebut, sehingga penyebutan zikir dan wirid otomatis juga memasukkan meditasi di dalamnya. Lelaku zikir adalah kunci untuk membuka pintu hati, dan apabila pintu hati telah terbuka, muncullah dari dalamnya pikiran-pikiran yang arif untuk membuka mata hati. Ketika hati telah terbuka, maka akan tampak dan masuklah sifat-sifat Allah melalui mata hati itu, mengunggah ketertinggalan duh idofi. Kemudian mata hati akan melihat refleksi kasih sayang, kelembutan, keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan Allah dalam cermin hati yang bersih dan berkilauan. Zikir akan mengantarkannya kepada nurullah, sedangkan seorang mukmin akan melihat dengan nurullah. Dengan daya pancar nurullah itulah seorang mukmin akan menjadi cermin bagi mukmin lainnya. Orang yang berilmu membuat bayangan, tetapi orang arif mengkilaukan cermin hati yang di dalamnya terdapat bayangan hakikat. Apabila mata hati itu bersih, berkilau dan suci, muncullah dalam cermin itu berbagai rahasia Allah, berupa hakikat yang dicurahkan kepada hati yang bersih, berkilauan dan suci. Apabila cermin hati telah sempurna karena selalu dibersihkan dengan zikrullah hingga berkilauan, pemilik hati itu akan sampai kepada sifat-sifat ketuhanan dan mengenal sifat-sifat itu. Hal ini hanya mungkin terjadi bila cermin hati kita telah bersih, berkilau. Sedangkan pembersihan untuk mencapai zat ketuhanan dapat dilakukan dengan cara berzikir dan berkonsentrasi terhadap kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Dan ini berarti kata kunci zikir dan wiridnya adalah tentang asma Allah. Soal: apakah di saat kita melakukan zikir harus membaca asma Allah? Jawab: tidak harus asma Allah. Sebutan nama Allah menunjukkan zat ilahi, sedangkan yang lain menunjukkan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penggunaan nama-nama yang diputuskan sebagai zikir dan wirid utama seseorang
disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan spiritual seorang sufi. Dalam beberapa thariqat, sering para guru memutuskan nama Allah yang berbeda bagi masing-masing muridnya. Harus pula dipahami, meskipun setiap kali salah satu nama ilahi disebutkan, berarti Allah disebutkan melalui seluruh namanya. Seorang sufi mengatakan, bagi semua nama Allah, Zat adalah Esa, maka semua nama sebenarnya hanya satu juga. Terdapat 12 zikir asma Allah, 3 diantaranya adalah nama keesaan yang sangat utama dan sering digunakan dalam berbagai thariqat. Yang pertama, La ilaha illallah. Yang kedua, Ya Allah, nama Zat Allah. Dan yang ketiga, Ya Huwa, nama Allah yang tanjih. Yang keempat, Al-Haq, yang hakiki. Yang kelima, Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang keenam, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan kepadanya segala makhluk bergantung. Yang ketujuh, Al-Qahar, yang maha perkasa. Dan yang kedelapan, Al-Wahhab, yang memberikan tanpa permintaan atau dituntut. Yang kesembilan, Al-Fattah, yang membuka. Yang kesepuluh, Al-Wahid, yang satu. Dan yang ke-11, Al-Ahad, yang Esa. Dan yang ke-12, Al-Somad, yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Ketahuilah, 7 asma paling awal itu kadang juga disebut sebagai Al-Asma Al-Ilahi, yang mengacu pada 7 petala langit dan cahaya-cahaya ilahi. Hendaknya nama-nama tersebut dizikirkan dengan hati, sejalan dengan tujuan utama zikirnya, yakni mengingatkan diri tentang kebesaran dan kemahagungan Allah, serta menggambarkan arti nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam zikir. Peran hati pun akan menjadi dominan. Dengan cara ini, mata hati akan melihat nur tauhid atau cahaya keesaan. Apabila nur zat ketuhanan terzahirkan atau tertajali, maka semua sifat kebendaan atau fisik akan hilang musnah. Semua yang ada menjadi kosong belaka. Inilah kesadaran di mana semua perkara menjadi fana. Tazali atau penjahiran nur ketuhanan ini memadamkan semua cahaya yang lain. Sebagaimana firman-Nya, setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ketika semua telah lenyap, yakni fana di hadirat Allah, yang tertinggal hanya ruh suci atau ruh Al-Qudus. Akhirnya dia melihat dengan nur Allah. Dia melihat Allah, Allah melihat dia. Dia melihat dengan Allah, dia melihat dalam Allah, dia melihat untuk Allah. Tidak ada bayangan dan tidak ada yang menyerupai Allah. Satu yang tertinggal dan mutlak, yakni nur suci, sang aku sejati. Suatu karunia yang tinggi yang diberikan kepada orang yang utama. Tidak ada yang ingin diketahuinya pada tingkat ini. Inilah puncak yang dapat dicapai manusia ketika berada di alam fana ini. Tidak ada lagi apapun kecuali Allah, dan tidak ada lagi siapa dan apapun yang menjadi celah di antaranya dengan Allah. Dan semua itu merupakan kesadaran rohani yang sangat dalam, hasil dari mengenang dan memusatkan renungan hati
pada maksud dan pengertian batin dari sifat dan asma Allah. Dalam dirinya kini hanya tinggal kebaikan yang dipenuhi kesyukuran serta ketinggian himmah terhadap Allah. Bahkan terhadap kenikmatan pun dia menjadi lupa karena sudah terlalu asik dengan Allah. Dia juga tidak ingat lagi dengan segala bahaya dan bencana karena sibuk dengan Allah, dan pada dirinya lah terletak banyak karomah yang setiap saat dapat muncul anugerah Allah kepadanya. Itulah keadaan sang insan kamil, aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Soal: ada berapa golongan dalam penempuhan jalan rohani? Jawab: dalam penempuhan jalan rohani terdapat dua golongan besar. Yang pertama, golongan yang lebih memperbanyak dan memperhatikan zikir disertai dengan ilmu. Dan yang kedua, golongan yang memperbanyak serta menekuni ilmu disertai dengan zikir. Kedua golongan tersebut sama-sama mampu mencapai tujuan akhir dengan izin Allah. Kedua golongan itu selalu ada di setiap zaman. Karena umumnya manusia terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, mereka yang memiliki kecintaan yang sangat pada ilmu dan kemampuannya melakukan amal juga ada. Yang kedua, mereka yang memiliki kemampuan terbatas dalam menekuni ilmu, namun kegigihannya melakukan ibadah, amal dan zikir sangat besar. Jalan yang bisa ditempuh oleh manusia golongan kedua adalah memperbanyak zikir, tapi juga harus disertai dengan ilmu. Sedangkan bagi tipe yang pertama, jalan yang ditempuh adalah ilmu yang harus dibarengi dengan zikir.